Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training, yaitu serial video training pemecahan masalah, saya akan sharing tentang cara berpikir dalam pemecahan masalah yang menjadikan kunci sukses bagi seorang profesional. Jika tidak punya kemampuan berpikir, maka Anda akan sulit dalam proses pemecahan masalah. Tonton sampai selesai video ini. Dan ingat sahabat semua, sahabat profesional, subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share video ini kepada sahabat Anda yang lain. Dan juga saya semakin semangat untuk produksi video-video training lainnya yang bisa bermanfaat bagi profesional. Para profesional harus memahami bagaimana cara berpikir dalam proses pemecahan masalah. Dan video training akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh profesional. Apa metode berpikir harus digunakan dalam proses pemecahan masalah. Salah satu tool dalam pemecahan masalah adalah cara berpikir atau the way of thinking. Nah, ada dua cara berpikir yang digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu cara berpikir kreatif dan cara berpikir rasional. Cara berpikir kreatif itu adalah berpikir tanpa batas. Jadi Anda bisa berpikir luas, bebas, mencari ide-ide baru dengan bebas, gitu ya. Nanti saya akan sharing apa metode yang digunakan. Ya, bebas, yang penting bebas, tanpa hambatan. Pokoknya idenya bisa ide gila, apa juga ya, ide yang keren, silakan bebas. Tidak dibatasi creative thinking itu ya. Nah, tahap kedua, ide-ide yang hebat itu harus dibatasi dengan begitu ya, diuji menggunakan cara berpikir rasional. Nah, rasional ini pun bisa memicu kreativitas begitu ya, memicu ide baru. Nah, itu jadi penting. Kalau rasional itu terbatas, kenapa? Karena ada norma-normanya di sana. Ya, kalau kreatif itu tanpa norma di awalnya, baru nanti diproses sesuai normanya. Ingat tadi yang di video sebelum-sebelumnya adalah bahwa Anda harus tahu apa itu masalah kan begitu ya. Sedangkan kreatif itu adalah dia tanpa batas. Sedangkan rasional itu semuanya ada standar yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kalau Anda menguji secara ilmiah menggunakan statistik, maka sudah ada rumus baku statistiknya, tools yang digunakan. Atau uji secara ilmiah, secara kimiawi, secara fisika. Nah, itu semua sudah ada hukum-hukumnya yang berlaku. Oleh karena itu, rasional itu menjadi alat penguji semua ide-ide kreatif tersebut. Bisa nggak diterapkan? Bisakah diimplementasi? Selain itu, berpikir rasional pun dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh sumber daya yang harus dimiliki. Jadi itu penting ya. Cara berpikir itu ada dua, cara berpikir kreatif dan cara berpikir rasional. Apa bedanya? Kalau rasional itu dibatasi oleh waktu, ruang, sumber daya dan juga norma-norma yang berlaku. Sedangkan kreatif tanpa batas. Dua-duanya penting, saling berkaitan. Nah, ini penting banget. Ya. Nah, secara berpikir secara rasional pun bisa memicu ide-ide kreatif. Nah, saya akan menggunakan sesuai dengan saya sudah memiliki buku juga. Bisa lihat buku saya tentang dalam problem solving atau the way of thinking begitu ya. Ada 4 metode berpikir secara rasional. Nah, biasa saya gunakan. Yaitu pertama, seorang profesional harus punya kemampuan namanya critical thinking. Harus bisa mengkritisi. Apapun yang dikerjakan harus dikritisi. Nah, tentu belajarnya pertama adalah mengkritisi diri sendiri, autokritik. Apa yang Anda hasilkan, Anda kerjakan, harus bisa Anda kritisi. Supaya ketika Anda mengkritik begitu ya. Nah, ingat tadi dibandingkan dengan standar, dikritisi. Oh iya, ini ada penyimpangan nih. Atau bisa nggak dibuat lebih hebat lagi? Dari kritik itu Anda punya ide, bisa menemukan apa? Bisa menemukan masalah, potensi masalah, bisa ngelihat peluang setelah Anda mengkritik hasil pekerjaan Anda, atau hasil unit Anda, atau hasil dari perusahaan Anda. Apapun juga bisa Anda kritik, tapi jangan cepat-cepat mengkritik di luar ya. Kritik dulu pekerjaan Anda. Makanya tadi di sesi video sebelumnya, dalam banyak masalah adalah harus Anda apa? Bisa menemukan masalah. Itu penting banget. Melalui apa? Kritik. Menemukan potensi masalah melalui kritik, berpikir critical thinking. Nah, setelah dikritik, nah ini dia. Jadi Anda nggak boleh hanya berkritik saja ya,
Tapi itu pemicu pertama mengkritisi apa yang Anda kerjakan. Produk Anda pun wajib bisa Anda kritisi. Apapun itu, kritisi. Tentu dengan berbagai variabel yang dimiliki, dikritisi semua variabel-variabel yang ada. Supaya Anda punya ide baru di situ. Gimana tadi? Ketika Anda mengkritik, Anda bisa melihat masalah dan melihat peluang. Nah, setelah Anda bisa mengkritik, rasional kedua adalah menganalisis. Mengapa dia menyimpang? Mengapa ada potensi masalah? Mengapa ada peluang baru yang bisa dihasilkan? Nah, ini dianalisis menggunakan analytical thinking di sini ya, lengkap di situ ya, diuji nanti di situ. Dianalisis ya, saya biasanya menggunakan Kapner Trigger Model atau apapun juga boleh. Ya, analisis bisa ada menguji, melihat dari kenapa itu masalah, kenapa itu menjadi potensi masalah, mengapa itu juga sebagai peluang bisnis, peluang di situ. Nah, setelah analisis di situ Anda baru apa? Apa idenya? Nah, disinilah mulai masuk berpikir kreatif. Setelah analisis di sini ya, kreatif. Disitulah muncul berbagai ide. Nah, Anda bisa menggunakan metode ATMI yang masih populer gitu ya, dipakai, yaitu mengamati, meniru, ya, tiru, modifikasi, dan inovasi. Atau Anda bisa menggunakan metode Scamper, ya, melakukan substitusi, dikombinasi, ya, lalu diadaptasi, dimodifikasi, penggunaan lain, dieliminasi, ya, lalu di reverse, diatur ulang, seperti itu ya. Nanti saya akan bahas di data crafting tersebut. Nah, setelah dapat ide tersebut, nah ini harus diuji secara scientific. Nanti namanya berpikir scientific thinking. Nah, biasanya kalau Anda yang kuliah begitu ya, belajar, tentu yang suka menguji-ujian tuh ada tahapan identifikasi masalah, merumuskan hipotesisnya, ya, menguji hipotesis tersebut, ide tersebut ya, mengumpulkan, akhirnya membuat satu kesimpulan. Setelah diuji ide kreatif tersebut, nah disitulah berarti ide tersebut telah melalui proses pengujian, baru ide mana yang bisa diterapkan di tempat pekerjaan atau bisnis Anda atau profesi Anda. Nah, barulah berpikir berikutnya adalah berpikir strategik, bagaimana implementasinya. Nah, gimana penerapannya, bisa dipakai yang mana. Nah, setelah Anda berpikir strategik, kembali lagi, apa potensi yang muncul di sana. Jelas ya? Jadi kemampuan berpikir profesional ini penting sekali. Berpikir kreatif dan berpikir rasional. Nah, disinilah kata kunci yang menjadi hal penting bagi profesional dalam pemecahan masalah. Saksikan video-video berikutnya untuk melengkapi pengetahuan Anda sebagai profesional. Jangan lupa like, subscribe, and share.